Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin al-ulama'ul afadil, selaku sahibul bait al-fakir mengucapkan ahlan wa sahlan wa jazakumullah ahsanal jaza ala hudurikum dalam multaqah ulama Nusantara ini, meskipun via Zoom, namun tidak mengurangi keberkahan forum kita ini, di mana forum multaqah ulama Nusantara, yaitu dengan menatap dunia menuju perubahan yang mencampakkan kapitalisme, demokrasi, dan komunisme menuju tegaknya Islam. Ini merupakan forum berkumpulnya para alim ulama yang mukhlisin, yang muhtammin bi umuril ummah. Hadratul muhtaramin, para alim, para abuya, para asatid, para habaib, akramakumullah. Pada multaqah kali ini kita coba mempertegas khilafah itu merupakan ajaran Islam dan juga merupakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para al-a'immatul madzahibul arba'ah, al-ulama'ul mu'tabirin, kesemuanya telah bersepakat akan kewajiban penegakan khilafah ini. Kewajibannya ditetapkan berdasarkan syarak, bukan berdasarkan akal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Sharh Muslim, juz 6 halaman 291, beliau menyampaikan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifatin wa wujubuhu bi syar'i la bil aqli. Para sahabat berijma bahwasanya wajib atas kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah, dan kewajiban mengangkat khalifah ini ditetapkan berdasarkan hukum syarak, bukan berdasarkan akal. Ahbabul kiram, para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilafah itu merupakan tajul furud yang harus diperjuangkan kita semuanya, dan memperjuangkannya tentu akan memiliki nilai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tegaknya insyaallah akan menjadikan itu semuanya sebagai amal jariah bagi para pengembannya dan bagi para umat ulama yang ikut serta memperjuangkannya. Al-ulama'ul afadil, khilafah bukanlah ancaman buat negeri ini. Khilafah merupakan sumbangsi elemen bangsa negeri ini, agar negeri ini keluar dari cengkraman kapitalisme demokrasi dan juga kejamnya komunisme, termasuk di sini terutama adalah komunisme negara Cina yang telah menghantui negeri kita. Dengan khilafah akan menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa raghbun ghafur, yaitu syaratnya kita harus mengalihkan kiblat negeri ini dari berkiblat kepada Amerika dengan kapitalisme demokrasinya, dan juga membalikkan kiblat negeri ini dari kejamnya sistem komunisme, terwabil khusus komunisme negara Cina. Hikmah corona, dengan adanya corona telah membuka mata kita semuanya bahwasanya dengan corona Amerika Serikat, Eropa telah babak belur menghadapi pandemik ini, baik secara internal maupun eksternalnya. Dan juga demikian pula negara Cina dengan komunisme juga tidak berdaya
menghadapi berbagai macam problematika multidimensional yang dihadapi dalam negerinya. Bagaimana mungkin yang semacam ini dijadikan kiblat negeri ini? Kalaulah negeri ini tetap berkiblat kepada mereka, maka negeri ini akan tetap menjadi di bawah hegemoni jajahan mereka. Agar negeri ini merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki, yaitu negeri ini harus menuju suatu perubahan yang sebenarnya, yaitu perubahan yang bisa menghantarkan kepada penghambaan kepada Allah dengan sejatinya. Hadratul muhtaramin, para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum Muharram 1442 ini merupakan momentum yang bagus untuk menuju perubahan yang sebenarnya, yaitu perubahan ulama beserta umat untuk menuju perubahan yang hakiki dengan meninggalkan keterkungkungan, ketergantungan pada penindasan kapitalisme, demokrasi, serta kekejaman dan kebrutalan komunisme, khususnya komunisme negeri Cina. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama song-song perubahan masa depan ini dengan Islam, dengan sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam manusia dan kehidupan ini. Tentu sistem ini lebih baik dan lebih bisa menjadikan kita semuanya manusia sebagai manusia. Tidak lain sistem itu adalah sistem khilafah Islamiyah, sistem yang telah dijalankan oleh pendahulu kita. Oleh karena itulah Al-Alamah Al-Habib Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Syariatullah Al-Khalidah beliau menyampaikan, walau annal muslimin al-yawm amilu bi ahkamil fiqhi wad din kama kana abahum la arqal umam mu'asadan nas. Kalau seandainya kaum muslimin pada saat ini mengamalkan hukum fikih dan agama sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka, niscaya pasti mereka akan menjadi umat yang maju dan hidup dengan sangat bahagia. Hadratul muhtaramin al-ulama'ul afadil. Perlu juga Al-Fakir sampaikan, untuk mengingatkan kita semuanya bahwasanya sebentar lagi ada momentum tahun politik berikutnya, yaitu tahun ini akan adanya penyelenggaraan pilkada serentak, dan setelah itu 2024 itu juga akan terjadi digelarnya pilpres kembali. Oleh karena ini sangat Al-Fakir mengingatkan, sangat penting sekali untuk mengingatkan, saatnya umat Islam tidak tertipu lagi dan jangan sampai tertipu lagi dan tidak boleh tertipu lagi dengan pepesan kosong ini semuanya. Umat dan ulama, umat melalui bimbingan ulama tetap fokus dengan tujuan yang benar untuk menuju perubahan yang hakiki, yaitu dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Pada kesempatan kali ini juga, pada multaqo kali ini, para ulama aswaja senusantara ingin juga memberikan support penuh terhadap kampanye jejak khilafah Nusantara, bahwa secara historis dan secara syar'i Nusantara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negeri Islam dan khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bisawab. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi